Saya rasa apa yang dilakukan oleh Anwar Usman dengan menggugat keputusan pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi ya nomor 17 tahun 2023 adalah hal yang tidak patut sebenarnya dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Karena kita tahu bahwa Hakim Konstitusi itu syaratnya selain negarawan yang menguasai konstitusi juga memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Bagi saya sangat besar peluang Anwar Usman ini untuk kembali bisa menduduki jabatannya sebagai Ketua MK. Saya punya penglihatan bahwa Pak Anwar Usman akan bisa dengan lempang kembali menduduki jabatannya sebagai Ketua MK. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terus berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN agar jabatan Ketua MK bisa kembali ke pangkuannya. Lalu adakah celah bagi Anwar Usman untuk kembali ke jabatan awalnya sebagai Ketua MK sehingga paman dari calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu bisa eksis lagi di sidang perselisihan hasil pemilu? Saya akan membahasnya bersama dengan ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Pak Yance Arizona. Kami juga sudah mengundang kuasa hukum Anwar Usman namun belum bisa bergabung. Selamat malam Pak Yance. Selamat malam Mbak Zilvia. Baik, Pak Yance, hari ini ada sidang gugatan Anwar Usman. Agendanya tadi adalah mendengarkan jawaban tergugat yakni Ketua MK Suhartoyo, tapi sayang sidangnya tertutup ya. Jadi kita tidak tahu isinya. Tapi kalau merujuk dari gugatan Anwar Usman yang meminta pengangkatan Suhartoyo itu dibatalkan, menurut Anda gugatannya masuk akal tidak? Saya rasa apa yang dilakukan oleh Anwar Usman dengan menggugat keputusan pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi ya nomor 17 tahun 2023 adalah hal yang tidak patut sebenarnya dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Karena kita tahu bahwa Hakim Konstitusi itu syaratnya selain negarawan yang menguasai konstitusi juga memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Apalagi kalau kita lihat yang digugat ini kan Mahkamah Konstitusi memilih ketua yang baru, dasarnya adalah putusan dari MK-MK yang memberhentikan Anwar Usman dan juga MK-MK memerintahkan kepada hakim untuk melakukan pemilihan hakim dalam waktu 2 kali 24 jam. Jadi putusan yang digugat Anwar Usman ini bukan putusan MK-MK-nya tetapi adalah putusan pengangkatan Ketua MK yang baru yang dasarnya adalah untuk melaksanakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya rasa ya justru kalau ini dipersoalkan oleh Anwar Usman itu justru menciderai juga integritas dia sebagai hakim konstitusi, karena jadi hakim konstitusi itu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tercela. Apalagi kalau kita lihat putusan MK-MK itu kan sudah mengkonfirmasi terjadi pelanggaran etik, pelanggaran terhadap prinsip integritas hakim konstitusi, dan itu oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai satu pelanggaran kode etik berat gitu. Baik, Pak Yance berarti setuju dong dengan pendapat dari Pak Jimli Asyidiki tadi, mantan Ketua MK-MK yang menyatakan kalau ini dipersoalkan sama saja mempermalukan diri sendiri. Betul, saya setuju. Karena juga tadi kalau dari sisi Anwar Usman ya juga di awal tadi juga dilihat dia menyampaikan bahwa sebelum putusan MK-MK menyebutkan bahwa jabatan itu milik Allah ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita harus tahu juga bahwa sebenarnya putusan MK-MK itu juga kalau kita lihat irah-irah di atasnya itu demi kehormatan, keluruhan dan martabat hakim berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi putusan itu pun sebenarnya mengambil jabatan itu juga atas nama Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya gitu ya. Nah juga tadi juga persoalannya nanti kalau misalkan itu dibawa ke PT-UN, ini juga kita belum tahu nanti kalau PT-UN mengabulkan juga yang akan dijadikan dasarnya apa. Toh keputusan pengangkatan hakim Ketua MK yang baru itu kan dasarnya untuk menjalankan putusan MK-MK. Jadi apa yang dipersoalkan sebenarnya? Oke, berarti Pak Yance sebetulnya kita langsung ke pertanyaan pokok. Mungkinkah ada celah
kalau Anwar Usman ini bisa kembali menjadi ketua MK? Ya, saya pikir kalau hakim di PT UN nanti mengadili dengan mempertimbangkan bukti berbagai macam, tentu lihat kalau memang betul ada pelanggaran prosedur. Tapi saya rasa sih tidak ada pelanggaran prosedur di dalam proses ini ya. Pun kalau misalkan hakim PT UN nanti akan mengabulkan, saya pikir tidak akan otomatis itu akan memulihkan posisi Anwar Usman sebagai ketua MK ya. Terus saya yakin akan ada proses banding ataupun mungkin bahkan sampai kasasi nanti ya. Dari proses ini belum tentu Anwar Usman akan bisa kembali sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, karena juga masa jabatan Anwar Usman kan juga akan berakhir tidak begitu lama lagi ya, di tahun 2026 sebenarnya dia akan berakhir. Jadi kalau diputus di PT UN nanti akan banding, kasasi, saya yakin putusan finalnya itu baru akan ada setelah Anwar Usman selesai di Mahkamah Konstitusi bisa jadi. Oke, Pak Yance, tapi kalau kita bedah secara alasan ya, apakah ada alasan yang memungkinkan yang bisa masuk di logika untuk memulihkan lagi jabatan Anwar Usman sebagai ketua MK? Atau kalau dilihat dari runut secara aturan, kemudian secara keputusan di MK-MK, itu tidak ada alasan lagi sebetulnya yang bisa memberikan celah Anwar Usman ini kembali jadi ketua MK? Ya, saya pikir yang digugat di sini kan keputusan MK ya, tentang pengangkatan hakim ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Dan saya pikir putusan itu dibuat berdasarkan pada putusan MK-MK. Jadi kalau putusan MK-MK-nya tidak bermasalah, gitu, tidak dipersoalkan, saya yakin tidak ada yang patut juga dipersoalkan dari keputusan MK yang menindaklanjuti putusan MK-MK untuk memilih ketua MK yang baru. Jadi saya tidak melihat ada celah hukum sebenarnya yang bisa digunakan untuk oleh Anwar Usman untuk memulihkan posisinya dalam hal ini. Oke, karena ini sudah menjadi keputusan internal MK untuk mengangkat Soehartoyo menggantikan Anwar Usman sebagai ketua MK. Jadi apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berhak untuk membatalkan pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua MK, Pak Yance? Kalau itu tentu bisa ya, karena yang digugat kan keputusan Tata Usaha Negara ya, yang dalam pengangkatan ketua MK, jadi itu punya kewenangan itu. Tetapi saya tidak melihat ada bukti-bukti yang meyakinkan atau informasi-informasi dalil yang akan meyakinkan untuk memperkuat argumen pembatalan itu, karena itu kan sekali lagi dia menjalankan saja dari putusan MK-MK yang sudah ada. Hanya saja memang kita perlu tetap mencermati kasus ini, karena tadi ya proses ini kan tidak terjadi secara terbuka seperti di pengadilan yang lain gitu ya. Termasuk juga ketika kita lihat sisi informasi penanganan perkara di website PT UN juga kita tidak mendapatkan dokumen-dokumen, informasi yang disediakan di situ juga sangat terbatas. Jadi kita perlu memantau ini, karena bisa jadi kalau ini tidak di luar pengawasan publik, bisa jadi putusannya berbeda dengan asumsi atau logika umum ketika kita melihat dari perspektif hukum. Apalagi misalkan ada beberapa pihak yang mencoba untuk menjadi pihak terkait, pihak intervensi ya di dalam perkara ini, termasuk Profesor Denny Indrayana, termasuk juga ada Pergerakan Advokat Nusantara, pembela demokrasi Indonesia, yang mereka mengajukan diri sebagai pihak intervensi, tetapi di dalam putusan selah ditolak oleh PT UN. Jadi ada keputusan PT UN supaya ini nggak banyak pihak yang bisa terlibat di dalam perkara ini. Padahal sebenarnya mestinya secara legal standing bisa terlibat. Karena apa? Karena mereka adalah pihak-pihak yang dahulu itu melaporkan Anwar Usman kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya mereka punya kepentingan dengan gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman, tetapi di dalam putusan selah permohonan mereka untuk jadi pihak intervensi ditolak oleh PT UN. Ya. Memang ini menjadi khawatiran ya Pak Yance, ketika publik tidak bisa memelototi sidangnya karena tertutup, jadi transparansinya dipertanyakan. Dan ada lagi kekhawatiran karena melihat rekam jejak Anwar Usman yang merupakan hakim konstitusi, menurut Anda apakah ada celah dalam pemanfaatan akses, koneksi, atau bahasa trennya sekarang orang dalam begitu ya, yang bisa akhirnya mempengaruhi keputusan dari hakim PT UN nanti? Ya, kalau ya itu luar aspek hukum sebenarnya ya, tetapi tentu itu satu hal yang juga penting diperhitungkan ya. Bagaimana misalkan di dalam putusan MK 90 yang dijadikan persoalan sebuah skandal di Mahkamah Konstitusi, itu juga
menunjukkan peran signifikan ya dari Anwar Usman di dalam proses itu, dan apakah itu juga akan berpengaruh di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, kita tidak tahu persis. Apalagi kalau kita lihat kan Anwar Usman ini kan hakim konstitusi dari yang berasal dari ini ya, yang diusulkan dari Mahkamah Agung ya. Jadi ini tempat dia bernaung sebelum dia masuk ke Mahkamah Konstitusi. Apakah dia punya koneksi dan akan bisa mempengaruhi, itu kita juga tidak mengetahui informasi itu secara detail. Itu Zilvia. Baik, ada juga yang sifatnya dugaan nih Pak Yance di saat temuan kecurangan pemilu kian masif dan itu semua kan nanti akan diuji ke MK. Mungkinkah Anwar Usman akan kembali untuk menyempurnakan jumlah hakim dalam menangani sidang PHPU nanti? Ya, memang salah satu putusan MK kan untuk tidak melibatkan Anwar Usman dalam perkara penanganan sengketa Pilpres dan Pileg yang memiliki potensi konflik kepentingan, khususnya untuk Pilpres ya. Nah, tetapi sebenarnya itu tidak akan mempengaruhi MK sebenarnya, karena tanpa Anwar Usman pun dengan 8 hakim itu cukup sebenarnya. Pun ketika nanti deadlock, nanti akan ada mekanisme yang sudah disediakan oleh Undang-Undang MK dalam situasi deadlock seperti itu, maka nanti akan menjadikan putusan adalah putusan di mana ketua berada di situ. Jadi sebenarnya dari sisi itu tidak ada persoalan. Hanya saja kalau Anwar Usman kembali, ya ini kembali lagi persoalan yang tadi, yang ketika MK sudah membuktikan dia terbukti melakukan pelanggaran etik karena ada konflik kepentingan, itu bisa jadi potensi akan terulang kembali kalau dia akan terlibat dalam penanganan perkara sengketa Pilpres ataupun Pileg ke depan. Baik, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kita semuanya. Semoga kita mendapatkan petunjuk. Semoga kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menempuh jalan yang benar. Sahabat BN, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh mantan Ketua MK Anwar Usman ini di PT UN sekarang di Pengadilan Tata Usaha Negara, saya berbeda pendapat dengan Bapak yang barusan memberikan pendapatnya pada tayangan ini tadi. Bagi saya sangat besar peluang Anwar Usman ini untuk kembali bisa menduduki jabatannya sebagai Ketua MK. Saya punya penglihatan, saya punya penerawangan bahwa Pak Anwar Usman akan bisa dengan lempang kembali menduduki jabatannya sebagai Ketua MK. Dan saya punya keyakinan besar Ketua MK Suhartoyo sekarang ini akan terjengkang oleh PT UN ini. Saya punya keyakinan. Kenapa demikian? Saya melihat Bapak Anwar Usman ini punya dasar yang sangat-sangat kuat mengajukan gugatan ke PT UN ini. Tentu pemirsa akan bertanya, kenapa kok saya melihat ada peluang besar bagi Pak Anwar Usman untuk kembali menduduki jabatannya sebagai Ketua MK dan untuk memenangkan gugatannya di PT UN ini. Alasan saya, karena sekarang ini Presiden Indonesia masih Joko Widodo. Selagi Presiden Indonesia Joko Widodo, apa yang tidak bisa dilakukan oleh kroni-kroninya, oleh sahabat-sahabatnya, oleh keluarganya untuk memenangkan suatu perkara sekecil perkara di PT UN ini. Tidak masuk akal perkara sekecil perkara di PT UN ini tidak akan bisa dimenangkan oleh seorang adik ipar Presiden Joko Widodo. Kekuasaan Presiden Joko Widodo bukan hanya kekuasaan di salah satu posisi di Indonesia ini, tapi di seluruh posisi, di seluruh alam Indonesia ini, itu adalah kekuasaannya Presiden Joko Widodo sekarang ini.
Jadi kenapa tidak mungkin Anwar Usman bisa duduk kembali menjadi ketua MK? Kenapa tidak mungkin dia memenangkan perkara di PT UN? Kenapa tidak mungkin hakim PT UN memenangkan gugatannya? Sekarang saja sudah kelihatan sidang Anwar Usman di PT UN tertutup. Siapa yang bisa tahu sidang tertutup selain dari hakim yang akan memenangkan Anwar Usman? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa protes? Tidak boleh sidangnya tertutup, harus terbuka. Coba siapa yang bisa? Tidak ada. Kecuali Presiden Jokowi mengatakan sidang harus terbuka untuk umum. Baru. Tapi kalau seperti sekarang tertutup, tidak ada yang bisa. Itulah hebatnya kekuasaan. Makanya orang mau mati-matian merebut kekuasaan. Mau membagi-bagi beras bansos untuk kekuasaan. Mau kasih ini, kasih itu untuk kekuasaan. Mau bagai macam cara untuk merebut kekuasaan. Untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk memperluas kekuasaan. Enak jadi penguasa ini, betul-betul enak. Kalau orang tua saya waktu kecil dulu mengatakan, kamu kalau mau senang, carilah cincin cinta boleh, katanya. Cincin cinta boleh itu apa yang kita inginkan boleh. Hanya dengan memutar cincin saja. Sama dengan simsalabin. Jadi kalau kita seorang penguasa di wilayah kekuasaan kita itu, kita bisa seperti orang memakai cincin cinta boleh. Apa yang dikehendaki boleh. Tapi kita menyarankan kepada Pak Anwar Usman, jangan lewat pada tanggal 20 Oktober. Kalau sudah lewat tanggal 20 Oktober, nanti bisa jadi yang berkuasa presiden baru. Walaupun nanti yang berkuasa presidennya Prabowo dengan wakilnya Gibran wakil. Kita sekarang tidak tahu juga apa isi hati kecil Prabowo. Jangan-jangan Prabowo isi hati kecilnya, saya dulu hanya tunduk kepada ayahmu. Karena ayahmu panglima tertinggi. Saya seorang prajurit. Sekarang panglima tertinggi saya. Kamu harus tunduk pada saya. Bukan ayahmu ini. Ini presidenmu. Kalau itu nanti pikiran Prabowo, sulit juga Pak Anwar Usman untuk memenangkan perkara ini. Makanya menurut saya Pak Anwar Usman harus berupaya agar perkaranya di PT UN ini putus menjelang tanggal 20 Oktober. Jadi sahabat BN, saya berseberangan pendapat dengan Bapak yang memberikan pendapat pada tayangan tadi. Saya melihat kalau Bapak ini melihat tidak ada peluang bagi Anwar Usman untuk memperkarakan ini, apalagi untuk memenangkan perkara ini. Bagi saya sangat terbuka lebar peluang bagi Anwar Usman untuk memperkarakan dan untuk memenangkan perkara ini, dan untuk dia kembali lagi menjadi ketua MK dengan catatan jangan sampai lewat tanggal 20 Oktober. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa yang punya pikiran lain, yang punya pendapat lain, atau yang sependapat dengan saya, tulis komentar di bawah ini agar menjadi bahan penambah wawasan bagi kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.